pengunjung secara manual memiliki beberapa tantangan, seperti yang pertama, kurangnya efisiensi. Pencatatan manual membutuhkan waktu lebih lama dan cenderung tidak praktis. Lalu yang kedua, resiko kehilangan data. Data yang ditulis di buku catatan rentan terhadap kerusakan atau kehilangan data. Lalu yang ketiga adalah sulitnya pencarian data histori. Menemukan data lama dari buku catatan memakan waktu banyak. Yang terakhir adalah kurangnya analisis data. Tidak ada alat yang mudah untuk melihat statistik pengunjung secara tahunan. Baik, saya Swing Syalomita Lalawan dengan NIM 2410110600010. Saat ini saya akan membahas mengenai deskripsi aplikasi ini. Jadi, aplikasi Library Visitor Management System ini dirancang untuk membantu pengolahan data pengunjung secara digital, menggantikan pencatatan manual. Dengan adanya sistem ini, perpustakaan dapat mencatat, mencari, menampilkan, hingga menganalisis data pengunjung dengan lebih efisien dan lebih terorganisir. Oke, jadi selanjutnya adalah rancangan aplikasi. Nah, dalam membangun aplikasi ini, kami menggunakan beberapa library. Yang pertama ada library Tkinter. Library Tkinter ini merupakan library bawaan Python yang digunakan untuk membuat antarmuka grafis atau GUI. Dan dari Tkinter ini kami mengimport TTK yang kami gunakan untuk membuat button, entry, listbox, dan juga jendela tambahan atau top level. Dan kami juga mengimport message box yang kami gunakan untuk membuat sebuah notifikasi atau pop-up yang berisi sebuah pemberitahuan informasi atau peringatan dan juga konfirmasi bagi penggunanya. Dan kami juga mengimport library OS. Library OS ini merupakan library bawaan Python yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, khususnya dalam pengelolaan file. Dan dalam program ini kami menggunakan OS untuk membaca file dalam daftar direktori dan juga menghapus file-file yang sudah tidak diperlukan. Kami juga mengimport library Matplotlib. Library Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data. Dan dalam program ini kami menggunakan Matplotlib untuk membuat grafik batang yang menunjukkan jumlah pengunjung berdasarkan tahun-tahun. Dan yang terakhir ada library collection, khususnya class counter. Kami gunakan ini untuk menghitung frekuensi elemen dalam daftar. Misalnya, dalam program ini kami gunakan counter untuk menghitung jumlah pengunjung berdasarkan tahun yang diambil dari nama file. Oke, jadi selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini. Dan tujuan menggunakan fungsi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, keterbacaan, dan pengolahan kode. Fungsi yang pertama ada fungsi save data. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data pengunjung ke dalam bentuk file teks. Data tersebut meliputi nama, NIM, fakultas, jurusan, program studi, dan tanggal kunjungan. Jika ada kolom kosong, pengguna akan diberi peringatan menggunakan message box. Lalu, file akan disimpan dengan format nama, data pengunjung, tanggal, .txt. Dan yang kedua, ada fungsi clear inputs. Nah, fungsi ini bertugas untuk mengosongkan semua kolom isian setelah data tersebut telah berhasil disimpan. Lalu, yang ketiga ada fungsi display records. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan semua file data yang telah tersimpan dalam bentuk daftar menggunakan widget listbox. Dan pengguna dapat memilih salah satu file untuk dibuka dan melihat isi dari dalam file tersebut. Dan yang keempat, ada fungsi open record. Jadi, fungsi ini bertugas untuk membaca isi file yang telah dipilih dan menampilkan data pengunjung tersebut dalam bentuk pop-up. Dan yang kelima, ada fungsi search by date. Jadi, fungsi ini memungkinkan pengguna mencari data berdasarkan tanggal kunjungan tertentu. Dan jika data tersebut ditemukan, maka akan ditampilkan dalam bentuk listbox. Tapi jika
tidak ada, maka akan muncul sebuah pesan peringatan. Lalu yang keenam ada fungsi Open Search Window. Jadi fungsi ini bertugas untuk membuka window yang baru atau jendela baru di mana berisi pencarian dan pengguna dapat memasukkan tanggal kunjungan untuk melakukan pencarian data yang lebih spesifik. Dan yang ketujuh ada fungsi Show Help. Fungsi ini berisi bantuan yang memberikan panduan cara dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-8 yaitu fungsi Show Yearly Graph. Fungsi ini bertujuan untuk menganalisis data pengunjung berdasarkan tahun, di mana program membaca semua file yang dimulai dengan data pengunjung untuk mengekstrak tahun dari nama file. Dan data jumlah pengunjung per tahun dihitung menggunakan library collection dalam kelas counter. Dalam program ini kami juga menyediakan grafik batang yang dibuat menggunakan library Matplotlib, di mana grafik ini menampilkan jumlah pengunjung untuk setiap tahunnya. Dan fungsi yang ke-9 adalah fungsi delete record, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus file-file data pengunjung yang sudah tidak diperlukan. Dan file yang tersedia akan ditampilkan di dalam bentuk list box. Jadi, pengguna dapat memilih atau menghapusnya dengan konfirmasi melalui message box. Dan jika file berhasil dihapus, program akan menampilkan pesan sukses. Lalu, fungsi yang ke-10 adalah fungsi confirm delete. Jadi, fungsi ini berfungsi untuk memastikan bahwa apakah pengguna yakin ingin menghapus file yang sudah dipilih. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini sudah tertera untuk membuat jendela atau window-nya kita menggunakan kode yang sudah ada di layar, dan bagaimana cara untuk membuat backgroundnya atau latar belakangnya dan ukurannya. Di sini kami membuat ukuran dengan 1000 pixel lebarnya dan 800 pixel untuk tingginya. Lalu ada beberapa variabel di sini sudah ada tertera yang akan muncul di jendela. Lalu ada pun komponen-komponen dari aplikasi Gwyn ini sudah ada tertera juga di layar bagaimana cara untuk menampilkannya. Dan di komponen ini ada nama lengkap dengan font Times Roman 20, lalu ada name dengan sama Times Roman dengan ukuran 20. Khusus untuk fakultasnya kami menyediakan dengan combo box, sehingga pengunjung ketika ingin mengisi tidak perlu mengetik secara manual, tapi bisa memilihnya sesuai dari fakultas masing-masing. Lalu ada menu bar, di mana menu bar ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada cari data, lalu ada semua data, catatan, lalu ada bantuan dan grafik, dan yang terakhir itu cara kita untuk menjalankan aplikasi ini. Ketika kita run bisa berhasil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi ini. Ketika setelah saya di run akan muncul sebuah window dengan latar belakang merah marun dengan judul perpustakaan. Yang di atas itu Perpustakaan Universitas Samratulangi, dengan beberapa fitur yaitu nama lengkap. Di sini pengunjung bisa mengetik nama mereka, lalu name, mereka bisa mengetik name pengunjung, lalu ada fitur fakultas, itu pengunjung bisa memilih fakultas mana yang mereka pilih. Terus ada jurusan atau program studi. Nah, di sini pengunjung bisa mengetik jurusan apa mereka dan program studi apa. Lalu ada tanggal kunjungan, di mana tanggal kunjungan ini dengan formatnya hari dulu, bulan, lalu tahun. Setelah mereka sudah mengisi semuanya, baru pengunjung bisa menekan tombol save paling bawah, sehingga data-data tersimpan dan kembali ke setelan awal. Lalu fitur selanjutnya ada di pojok paling kiri atas, yaitu cari data, di mana fitur ini kita bisa menggunakan untuk mencari data sesuai tanggal, berdasarkan tanggal. Jadi sehingga kalau kita ingin mencari nama-nama kunjungan atau data-data kunjungan, kita mencarinya dengan masuki tanggalnya. Setelah kita masuki tanggalnya, kita pencet tombol cari. Setelah kita
tombol cari, maka akan keluar data-data pada tanggal itu juga. Lalu ada fitur selanjutnya adalah semua data, di mana semua data ini ada dua, yaitu tampilkan data atau hapus data. Dimana kalau kita memencet tampilkan data, maka akan keluar data-data sesuai tanggal-tanggal. Sehingga jika kita memencet salah satu tanggal tersebut, baru kita pencet di tombol buka data, maka menghasilkan data-data yang pada tanggal tersebut. Setelah itu ada bantuan, di mana bantuan ini membantu pengunjung yang tidak tahu bagaimana mengisi kolom ini. Lalu ada grafik, di mana grafik ini kita bisa mencet dengan akan menampilkan grafik jumlah pengunjung per tahun. Setelah kita memencet jumlah per tahunnya, maka akan muncul grafik per tahun. Baik, itu saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Guni.